Halo, selamat datang pada channel PKBM Homeschooling Primagama Malang. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang materi geografi kelas 12 berkaitan dengan upaya Indonesia menjadi negara maju. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan jumlah sumber daya manusia dengan urutan keempat di dunia. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang mampu bersaing dengan negara-negara maju. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mewujudkannya? Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama internasional, baik dengan negara maju maupun negara berkembang. Berikut ini peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Negara maju ditunjukkan oleh warna biru, dan negara berkembang ditunjukkan oleh warna kuning, dan warna coklat ini menunjukkan negara terbelakang. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Negara maju memiliki angka pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Angka kematian bayi juga sangat rendah, yakni hanya 8 per 1000 orang. Negara maju, usia harapan hidupnya bisa mencapai 79 tahun, dan angka ketergantungannya hanya 20%. Nah, untuk Indonesia masih tergolong negara berkembang. Hal ini dikarenakan kualitas hidup masyarakat Indonesia masih rendah, tingkat harapan hidupnya juga rendah, serta sarana komunikasi dan transportasi yang digunakan masih sangat terbatas dan sederhana jika dibanding dengan negara-negara maju. Berikutnya, upaya apa yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan menjadi negara yang maju? Salah satunya adalah menjalin hubungan antar negara. Menjalin hubungan antar negara di sini merupakan hubungan antara negara satu dengan negara yang lain dan memiliki tujuan untuk memajukan negara masing-masing. Macam-macam dari bentuk kerjasama internasional ada dua, yakni kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, apakah yang dimaksud dengan kerjasama bilateral dan multilateral? Berikut ini penjelasannya. Kerjasama bilateral Ciri-ciri kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain yaitu mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling menghormati, kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, ketiga, penolakan penggunaan kekerasan, dan keempat, yaitu konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini contoh-contoh kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain.
Contoh kerjasama bilateral yang selanjutnya yakni hubungan antara Indonesia dengan Inggris. Nah, dari gambar ini, Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron bergegas usai memberikan pernyataan pers bersama di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 27 Juli. Kedua pemimpin tersebut melakukan pertemuan bilateral untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara di berbagai bidang, di antaranya kemaritiman, luar angkasa sipil, dan pemberantasan aksi terorisme. Berikut ini contoh kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Dalam foto tersebut, kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Maret 2017 untuk menyepakati 11 kerjasama di bidang sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Contoh berikutnya yakni kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa negara menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam bentuk latihan perang. Latihan perang ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang damai dan membuat kesepahaman atas batas teritorial antar negara. Salah satu contohnya adalah latihan perang militer yang dilakukan Indonesia dengan Australia. Antara Indonesia dengan Australia saling memberikan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan militer dalam melakukan tugasnya. Contoh berikutnya yakni kerjasama multilateral, di mana kerjasama ini dilakukan lebih dari 2 negara dan meliputi banyak negara di dunia. Salah satu contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikatakan sebagai PBB. PBB ini merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama. Dan kerjasama semua bangsa di dunia ini dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Maka dari itu, salah satu fungsi dari PBB adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang terjadi. Indonesia sendiri tergabung dalam PBB pada tanggal 27 September 1950 sebagai anggota ke-60. Dengan demikian, secara tidak langsung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diakui oleh negara-negara lain yang juga berada di PBB dan memiliki kedudukan yang sama dengan 59 negara anggota lainnya. Kerjasama multilateral berikutnya adalah OPEC. OPEC adalah Organization of Petroleum Exporting Countries, di mana organisasi yang beranggotakan negara-negara penghasil dan pengekspor minyak bumi. OPEC berperan menyelesaikan masalah produksi minyak, kebijakan harga minyak, dan harga konsumsi perusahaan minyak. OPEC didirikan pada tanggal 24 September tahun 1960 yang beranggotakan Aljazair, Arab Saudi, Irak, Venezuela, Qatar, dan Indonesia. Namun, Indonesia sempat mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC karena tidak mampu memenuhi target produksi minyak. Contoh berikutnya yakni APEC. APEC adalah Asian Pacific Economic Corporation. APEC ini adalah bentuk kerjasama beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1998 dengan jumlah anggota hingga 22 negara. Organisasi ini bertujuan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi, mempererat kerjasama antar negara, dan juga mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Dan Indonesia menjadi anggota APEC sejak pertama kali berdiri. KTT APEC pernah diadakan di Bogor pada tahun 1994 dan di Bali pada tahun 2013. Berikutnya yakni UNESCO atau dikenal dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO merupakan salah satu badan PBB yang menangani bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di dunia. Organisasi yang bermarkas di Paris, Prancis ini berfungsi juga untuk melindungi situs sejarah dan budaya penting di seluruh dunia. Organisasi berikutnya yakni WHO atau World Health Organization. WHO adalah otoritas yang mengarahkan dan mengkoordinasikan sektor kesehatan secara global di bawah PBB. Tujuan dari WHO ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi mungkin oleh semua orang, dan tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga mental dan sosial. WHO bermarkas di Jenewa, Swiss. Contoh berikutnya yakni MEA atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Perwujudan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini memiliki tujuan untuk meminimalisasi hambatan-hambatan yang ada dalam hubungan ekonomi antar negara, khususnya di Asia Tenggara. Berikutnya adalah AFTA. AFTA ini adalah sebutan untuk kawasan pasar bebas di ASEAN, dan tujuannya diadakan AFTA adalah untuk menciptakan kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, demikian penjelasan dari bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Semoga memberikan manfaat dan kita bisa bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye.